Chief Eksekutif BPI Danantara Rosan Roslani mengatakan bahwa Danantara akan dilibatkan dalam pembahasan dan pengambilan kebijakan di Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pernyataan tersebut disampaikan Rosan usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin malam 27 Juli. Rapat ini juga dihadiri Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner OJK, Ketua Dewan Komisioner LPS, serta Pelaksana Tugas Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti. Nanti di KKSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha dari segi fiskal dan moneter aja, jadi lebih ke whole ekosistemnya. Jadi harapannya adalah KKSK plus Danantara. Menurut Rosan, pelibatan Danantara dalam KSSK bertujuan memperkuat koordinasi kebijakan di sektor keuangan sehingga tidak hanya berfokus pada aspek fiskal dan moneter. Ia menambahkan kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih nyata bagi perekonomian nasional serta mendorong pertumbuhan dunia usaha melalui pendekatan yang lebih menyeluruh. Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli menilai foto jurnalistik memiliki peran penting dalam mendukung penanggulangan bencana selain menjadi media informasi bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Fadli saat membuka pameran foto kebencanaan bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar Pewarta Foto Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Senin 27 Juli. Menurut Fadli, foto jurnalistik tidak hanya merekam peristiwa, tetapi juga mampu memberikan pembelajaran serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih cepat dan tepat. Memberikan kesadaran bagi kita semua supaya kita lebih aware lagi dalam mencintai lingkungan kita, dan di situ juga saya lihat ada semangat kegotong royongan, semangat kemanusiaan, semangat saling membantu baik sesama korban bencana maupun dari orang-orang baik, donatur-donatur yang membantu masyarakat sehingga menjadi simbol sebuah aksi-aksi kemanusiaan yang terjadi di daerah bencana. Koordinator Wilayah Pewarta Foto Indonesia Region Sumatera, Hendra Syamhari, menyebut pameran tersebut merupakan bagian dari roadshow di 3 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang berlangsung hingga 15 Agustus 2026. Kami berharap dengan adanya pameran ini mengingatkan kepada kita, kepada regenerasi bahwasannya besok lusa mereka akan melihat, Sumatera pernah hancur seperti ini. Kita sebagai regenerasi harus kita jaga. Kita ingin saat sekarang masih aman. Bagaimana caranya, solusinya bisa kita menjaga ataupun merawat alam kita sehingga bisa terus dinikmatin oleh anak cucu. Pameran ini menampilkan 65 karya foto dari 36 pewarta foto Indonesia yang mendokumentasikan dampak bencana hidrometeorologi, termasuk proses penanganan hingga pemulihan di sejumlah wilayah di Sumatera. Melalui pameran tersebut, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan serta kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Pelatih Kepala Timnas Indonesia John Hartman mengingatkan skuad Garuda agar tidak terlena usai meraih kemenangan telak 5-1 atas Kamboja pada laga perdana Piala AFF 2026. Hasil tersebut memastikan Indonesia mengamankan 3 poin penuh sebagai modal awal menghadapi persaingan di fase grup. Dalam jumpa pers usai pertandingan di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Senin 27 Juli, Hartman menyebut kemenangan ini menjadi awal yang positif bagi perjalanan Timnas Indonesia. Meski demikian, ia menegaskan perjalanan skuad Garuda masih panjang dan meminta para pemain segera mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya demi menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. We have 10 hours of travel
to play against Timor-Leste in the middle of Thailand somewhere, which will be tough against a team that will be hurting and wanting to prove something in this tournament. So it's just next game, next task. We'll celebrate a little bit tonight, but we're back on. Sementara itu, penyerang muda berusia 19 tahun Michelle Baker mengaku bangga dapat memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia setelah mencetak 3 gol pada laga ini. Hat-trick yang dicetaknya menjadi salah satu faktor penting di balik kemenangan telak skuad Garuda. I think the stadium, it was unbelievable. I mean, the fans were just unbelievable for 90 minutes. It was honestly probably the best experience I've ever had. You know, it was the most proud experience I've ever had, and the fans really helped. They pushed us on, and you know, it was just such an amazing feeling. Baker menambahkan debut bersama timnas Indonesia menjadi mimpi yang telah lama ia nantikan. Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga ia mampu menampilkan performa terbaik pada laga perdananya. Dokter spesialis anak RSUD Kota Cilegon, Dianing Latifah, mengimbau para orang tua untuk lebih memperhatikan penggunaan gawai pada anak dengan membatasi serta mendampingi saat menggunakannya. Dianing menjelaskan pembatasan dan pendampingan orang tua diperlukan untuk mencegah dampak negatif serta resiko kesehatan akibat penggunaan gawai secara berlebihan. Menurutnya, kecanduan gawai pada anak dapat mempengaruhi tumbuh kembang, mulai dari keterlambatan bicara akibat kurangnya interaksi sosial, gangguan emosional dan perilaku, gangguan konsentrasi, hingga hiperaktivitas atau attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD. Selain itu, paparan layar dalam waktu lama juga dapat memicu mata lelah, gangguan tidur, nyeri leher dan punggung, serta berkurangnya aktivitas fisik yang beresiko meningkatkan obesitas pada anak. Yang pasti satu, untuk anak usia di bawah 2 tahun tidak boleh menggunakan HP sama sekali, hanya boleh dengan video call, itu saja. Dan kalau misalkan sudah anak usia di atas 2 tahun hingga 5 tahun, hanya diperbolehkan menggunakan HP dengan aplikasi terbatas, misalkan video, tontonan animasi boleh, atau video real life, itu juga dalam restriksi waktu kurang dari 30 menit dan dengan pendampingan orang tua. Diani mengimbau orang tua untuk terus mendampingi anak serta mengatur penggunaan gawai secara bijak dengan melakukan pembatasan secara bertahap. Ia menyarankan orang tua memberikan alternatif kegiatan positif seperti bermain di luar rumah, berolahraga, membaca buku, menggambar, hingga melakukan aktivitas kreatif bersama keluarga.